Hai teman-teman, jumpa lagi bersama Renungan Anak Tuhan. Di hari yang ke-47 ini, judul renungan kita adalah Roh Kudus. Dengan bacaannya diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga. Dengan ayatnya diambil dari Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-8 dan berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid selama 40 hari, Tuhan Yesus terangkat ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Tetapi sebelum Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus jugalah yang akan memberikan kuasa kepada murid-murid untuk memberitakan Injil mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan saat orang-orang percaya berkumpul di satu tempat, tampaklah Roh Kudus seperti lidah api hinggap di atas kepala mereka masing-masing. Bahkan mereka berkata-kata dalam bahasa lain, sehingga orang-orang yang berasal dari negeri lain sampai terheran-heran, karena mereka mendengar bahasa yang dikatakan oleh para rasul berasal dari daerah mereka masing-masing. Inilah yang dimaksud Tuhan dengan kuasa dari Roh Kudus, yang berarti karunia dalam berbahasa yang lain, digunakan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang berasal dari negeri yang berbeda-beda. Saat ini Alkitab diterjemahkan ke dalam begitu banyak sekali bahasa, bahkan bahasa daerah kita masing-masing, bukan? Seperti misalnya Alkitab bahasa Jawa untuk orang yang menggunakan bahasa Jawa sehari-hari. Inilah kuasa Roh Kudus yang dicurahkan kepada para rasul. Tidak berhenti hanya di saat itu saja, tetapi masih bekerja sampai saat ini. Bahkan sampai Injil diberitakan ke ujung bumi. Jadi, jika saat ini setiap orang yang mendengar perkataan ini dan memiliki karunia untuk berbahasa dalam bahasa daerah kita masing-masing, maukah kita menerima kuasa dari Roh Kudus untuk memberitakan kabar sukacita kepada mereka yang belum mendengar kabar sukacita? Percayalah, bukan kita yang berbicara, melainkan Roh Kuduslah yang akan memimpin kita untuk memberitakan kabar baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pakailah aku untuk membawa kabar baik kepada orang-orang di daerah asalku, dan baptislah aku dengan Roh Kudus-Mu sehingga aku mampu berkata-kata sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Amin.